Wabillahi Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Dan berikutnya kita akan terima dari jamaah untuk bertanya langsung. Yang raise hand, Afwan, Ukti satu pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan tema. Tafadholi Ukti Tias Alifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fi ilmunya, Ustaz. Afwan izin bertanya, apa tandanya kalau amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, dan bagaimanakah hukumnya kalau kita menunjukkan amal ibadah kita kepada orang lain dengan tujuannya untuk mengajak agar bisa beribadah bersama? Mohon bimbingannya, Ustaz. Jazakallahu khair. Allahu Akbar jemaah. Ya. Kalau bicara tanda-tanda amalan itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada yang berkaitan dengan amal itu sendiri. Di mana kita harus memenuhi persyaratannya. Syarat dan ketentuannya. Kalau syarat dan ketentuannya terpenuhi, kita berharap diterima. Syaratnya itu yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan aturan. Orang yang umroh, orang yang haji, yang puasa, yang sholat, apabila dia memenuhi kriteria 2 tadi, harapannya diterima. Yang kedua, para ulama menyebutkan ya, di antara tanda diterimanya amalan itu, kita nggak kembali berbuat dosa setelah ketaatan. Kita berusaha untuk istiqamah. Kemudian juga mereka mengatakan adanya rasa takut di diri kita. Takut tidak diterima. Jadi orang beramal takut tidak diterima, harapannya diterima sama Allah SWT. Maka ada harap-harap cemas di diri kita. Kemudian ada taufik dari Allah untuk berbuat ketaatan setelah itu. Artinya kita berbuat baik lalu Allah kasih bimbingan, ya Allah berbuat baik lagi, Allah makasih banyak ya Allah, dibimbing lagi untuk berbuat baik lagi. Seperti itu. Kemudian kita menganggap amal kita remeh. Menganggap amal kita, ya Allah nggak ada apa-apanya dengan nikmat yang Allah berikan. Sehingga dia tidak ujub tadi. Kemudian senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diterima amalannya. Karena rasa takut mengantarkan kepada permohonan. Lalu dia cinta dengan orang-orang baik ya. Dia nggak suka sama orang-orang yang berbuat jahat. Dia adalah orang yang banyak beristighfar, mohon ampun sama Allah selalu. Insya Allah itu menjadi tanda amalan kita diterima sama Allah SWT. Tapi intinya kita selalu khawatir dan takut untuk tidak diterima. Sehingga kita terus melakukan ketaatan. Kita terus memohon ampunan kepada Allah SWT. Baik, adapun pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kita tidak kena ujub, ya mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Bagaimana kita ketika menceritakan kebaikan kita kepada orang itu agar kita tidak terkena ujub. Maka yang pertama tadi, ada kebaikan-kebaikan yang nggak bisa disembunyikan. Yang orang tahu. Tapi ada amal soleh yang kita sembunyikan. Tidak perlu kita menceritakan amalan kita. Kalau ternyata bisa kita ganti dengan orang ketiga. Kita ceritakan fulan bagaimana ketaatan dia. Ana benar-benar termotivasi sama fulan ya. Ana kepingin melakukan ketaatan. Ya fulan nama samaran ya, seperti itu. Kalau ada yang memang tidak harus kita ceritakan. Tapi ada hal mungkin yang kita ingin memberikan contoh kepada dia. Memang ada hal-hal yang harus dia lihat umpamanya. Ya nggak ada masalah. Tapi tetap menjaga hati. Namun ini hal yang berat jemaah. Hal yang berat. Jadi amalan itu ada 2. Ada amalan yang memang bisa kita sembunyikan dan kita berusaha untuk menyembunyikannya. Ada amalan yang harus dilihat orang. Seperti amar ma'ruf nahi mungkar, ngajar. Ya dilihat orang memang. Nggak bisa disembunyikan. Maka engkau pandai-pandai melihat kondisi. Apakah memang diperlukan kau menceritakan atas nama dirimu? Kalau nggak ada, nggak perlu, ya udah. Atas nama orang lain diceritakan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.